Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yasjudu lahu man fil ardi was sama'. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad asyrafil mursalin wal anbiya wa ala alihi wa ashabihil kurama, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini yang cukup cerah, kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin amin Allahumma amin. Tak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan nikmat kepada kita, tidak terhitung jumlahnya, maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya terutama nikmat-nikmat yang tidak terduga, maka kita disunahkan melakukan sujud syukur. Qala al-musannif al-ustadz al-habib Hasan bin Ahmad al-Kaf rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Sujud syukri menerangkan tentang sujud syukur. Tusannu kharijas shalah. Sujud syukur itu disunahkan di luar salat. Wala yajuzu ayyasjuda ka dakhilas shalah. Dan tidak boleh sujud syukur dilakukan di dalam salat. Lain dengan dua sujud yang lain, yaitu sujud sahwi dan sujud tilawah. Jadi sujud itu selainnya rukun salat ada tiga. Ada sujud sahwi, ya, ada sujud tilawah, ada sujud syukur. Nah, sujud syukur ini bisa dilakukan di luar salat, tidak boleh di dalam salat. Kalau sujud tilawah boleh di dalam salat, boleh di luar salat. Sama dengan sujud sahwi di dalam salat. Kecuali lupa, jaraknya tidak jauh, itu masih boleh sujud sahwi. Wa asbabuha arba'atun. Sebabnya sujud syukur itu ada 4. Kalau ada 4 ini, salah satu 4 ini, maka disunahkan sujud syukur. Al-awwal hujumu nikmatin. Yang pertama, mendapatkan nikmat secara tiba-tiba. Laha waqa'un min haitsu la yahtasib, yang tidak disangka-sangka. Jadi dapat nikmat yang tidak disangka-sangka. Contohnya misalnya sampean nabung di BRI, ternyata dapat undian mendapatkan mobil, ya. Ini namanya hujunu nikmatin, datang nikmat secara tiba-tiba, ya. Atau Rizal yang kerja di Grab, ya Zal, ada undiannya dari perusahaan, ternyata dapat sepeda motor anyar, ya. Maka sunnah sujud syukur. Tapi jangan langsung, Zal. Kalau belum punya wudhu dulu, ya. Sawa'un akanat dhahiratan, sama saja nikmatnya itu nikmat dhahir, ya, nikmat yang ketara. Contohnya apa? Kahudusi waladin, contohnya dikaruniai anak, ya. Pasangan sudah menikah lama belum punya anak, akhirnya istrinya apa? Muntah-muntah mual. Setelah itu cek, katanya dokter, istri Anda positif, Pak, ya. Positif apa, Dok? Positif COVID. Bukan, positif hasil kerja Bapak, ya. Berarti hamil. Itu sunnah sujud syukur. Atau nanti setelah lahir selamat, ibu dan anaknya selamat. Ini sunnah sujud syukur. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa qudumu ghaibin,
atau datangnya orang yang bepergian, ya. Orang bepergian itu kan tidak mesti pulang, ya. Kadang-kadang hilang, ya, kayak Bang Toyib itu. Bang Toyib tidak datang-datang, itu ada lagunya, ya. Kadang-kadang kecelakaan, tidak pulang, pulang namanya saja. Nah, ini tidak datang, ya. Orang bepergian datang, maka sunnah sujud syukur keluarganya, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa syifa'u maridin, atau orang sakit yang sembuh, ya. Jadi sakit, kalau waktu sakit itu kan perasaan, wah saya ini kayaknya sakit terakhir ini, kayak tidak biasa sakit ini. Padahal setiap sakit kayak itu, ya. Sembuh, ya. Besok boleh pulang kata dokternya kalau di rumah sakit, ya. Atau sakit gigi sembuh, maka sunnah sujud syukur. Allahumma sholli ala Muhammad. Ambatinatan, atau nikmatnya itu nikmat batin, ya, tidak terlihat, bukan anak, ya, bukan keluarga datang, bukan apa, kahudusi ilmin lahu, seperti mendapatkan nikmat ilmu. Misalnya anak pondok hafal surat, dulu gak hafal surat wadduha, sekarang hafal, sunnah sujud syukur, ya. Atau sudah paham tajwid, menguasai tajwid, atau sudah khatam Al-Quran, itu sunnah sujud syukur. Allahumma sholli ala Muhammad. Au linahwi waladihi, atau anaknya yang dapat ilmu, ya, diundang di sekolahannya, anaknya di wisuda Al-Quran misalnya, itu sunnah sujud syukur. Namanya hujumu nikmatin, datangnya nikmat secara tidak terduga. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa makna hujumu nikmatin ay tajaddudu wuku'iha wa inta waqqa'aha. Yang dimaksud datangnya nikmat tiba-tiba, yaitu mendapatkan nikmat yang baru. Wa inta waqqa'aha, sekalipun sudah diprediksi. Misalnya, ya, nanam tebu, tebu saya ini lain dari dulu, kayaknya ini hasilnya banyak, ini besar-besar tebunya dan bagus, sudah diperkirakan. Setelah panen ditebang, ternyata 2 kali lipat hasilnya dari tahun yang lalu. Sunnah sujud syukur. Wa in tawaqqa'aha, walaupun sudah diperkirakan, ya, litawakku, ya, kata anak ngaji nahwu itu tawakku. Tawakku itu sudah memprediksi akan dapatkan nikmat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kharaja bihi an-ni'am al-mustamirra kal afiyah. Beda kalau nikmat itu memang sudah ada. Misalnya nikmat selamat, ya, afiyah, sehat biasa ini, maka itu fala yusannu laka sujud. Tidak disunahkan sujud. Yang disunahkan sujud syukur adalah nikmat yang secara tiba-tiba, walaupun sudah diprediksi. Ini yang ke-1, yang pertama. Yang kedua, indifa'u niqmatin, terhindar dari bencana dhahiratin, yang tampak, min haitsu la yaktasib, tanpa disangka-sangka. Jadi selamat dari bencana yang tidak disangka-sangka. Contohnya, ya, misalnya ada di bawah gunung, gunungnya meletus, aduh kayak nggak selamat ini. Ternyata tidak disangka-sangka ada helikopter datang menjemput. Nah, ini nanti sunnah sujud syukur. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kanajati min hidmin, seperti selamat dari kerobohan, ya. Ada di bawahnya bangunnya runtuh, ternyata luput dari kejatuhan, ya. Ini sunnah sujud syukur. Seperti seorang ibu, ya. Seorang ibu itu nunggu kendaraan ada di bawahnya tutup besi, atap besi di pinggir jalan.
Kemudian barangnya, dompetnya ini jatuh ke tengah jalan. Ada anak muda sedang main HP. Le, tolong le, ambilkan dompet ibu jatuh. Anaknya ini ternyata gak menghiraukan. Bukan anaknya, orang lain ya, anak ada pemuda. Tidak menghiraukan. Enak aja, nyuruh orang ambil sendiri katanya ya. Ibu ini pertama marah. Marah akhirnya ngambil sendiri dompet. Ya Allah, lihat kalau anak muda zaman sekarang ya diminta tolong ngambil dompet tidak mau. Setelah ngambil dompetnya, ibu ini ternyata atap di atasnya jatuh. Ternyata ada hikmahnya, pemuda tadi tidak mau. Umpama pemuda yang ngambilkan, ibu ini mati ya, kena kejatuhan atap besi tadi. Ya selamat. Nah, ibu kayak ini harus sujud syukur. Allahumma sholli ala Muhammad. Au ghoroqin atau karam ya, karam. Naik kapal ternyata ombak besar akhirnya jatuh ke laut. Perasaannya aduh kayak nggak selamat ini, saya akan mengalami nasib seperti Nabi Yunus ya. Tapi apakah saya dimuntahkan nanti oleh ikan paus? Ternyata tidak disangka dia itu ada ikan yang ada di bawah, ikan besar. Dikira mau makan, ternyata ikan ini kayak menyapa. Ya, kayak suruh naik ya. Ternyata naik ke atas, ikan ini selamat ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, termasuk ada beberapa keluarga dari Madura itu tidak boleh makan ikan. Ada nama ikannya lupa saya. Itu dulu sejarahnya keluarga kita dulu. Kakek nenek itu ada yang ditolong ikan waktu karam ya, sehingga berjanji ikan anakmu keturunanmu itu tidak diperbolehkan untuk dimakan keluarga saya sampai 7 turunan ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu masyhur, cerita itu masyhur. Nah, selamat dari karam tidak terduga seperti ini, sunnah sujud syukur. Kemudian au hadisin atau bencana yang baru datang. Bencana apa saja. Secara akal kita itu tidak akan selamat, tapi oleh Allah diselamatkan. Ya, kayak orang itu dari Malaysia ke Indonesia ikut kapal kecil, itu kapalnya pecah, tapi selamat ya. Oleh Allah diselamatkan dengan sebuah papan yang ramai diwawancarai. Anda kok bisa selamat ya? Tidak tahu, saya juga enggak mengira seperti itu ya. Itu sunnah sujud syukur ya. Karena apa? Selamat dari bencana yang tidak terduga. Itu banyak kalau di YouTube cerita-cerita orang yang hampir bahaya tapi oleh Allah diselamatkan. Sudah mau nabrak truk, oleh Allah diselamatkan. Sudah jatuh, oleh Allah diselamatkan ya. Kan ada via di YouTube itu. Nah, itu contohnya. Di antaranya adalah penyebab disunahkannya sujud syukur. Insya Allah masih ada 2 lagi, akan kita lanjutkan besok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman أبدا على حبيبك خير الخلق كل يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم نبينا الأمير الناجي فلا أحد أبرأ في قول لا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
likulli haulim minal ahwali muqtahami.